Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga tidak bosan dengan pertemuan dengan Ibu ya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi menjelang siang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita sudah berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya juga, begitupun dengan rezekinya ya. Dengan batinnya juga, semoga teman-teman semua di sini sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa surat-surat pendek terlebih dahulu ya. Yuk, bareng-bareng ya. Silahkan dibuka kameranya sama voice-nya. Yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya selesai juga. Selanjutnya sebelum ini kita itu kalau nggak salah hari ini menjelaskan tentang bab 4. Karena sebelumnya kita bab 3 membahas tentang aspek Al-Quran yang ada di surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Sekarang kita ke aspek fikih munakahat. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum sih apa sih munakahat? Ada yang tahu di sini? Nah, fikih munakahat yaitu berasal dari 2 kata ya teman-teman. Yang pertama dari kata fikih dan munakahat. Dari kata fikih sendiri yaitu pengertian tentang al-fahmu, yaitu faham yang mendalam. Faham yang mendalam di sini merupakan tentang pemahaman tentang agama Islam. Memahami agama Islam baik itu untuk memuliakan agama, memuliakan syariat-syariat agama, kemuliaannya syariat-syariat agama, keutamaannya tentang agama Islam, di situ dijelaskan di ilmu fikih. Sedangkan munakahat sendiri, apa sih munakahat? Ada yang tahu teman-teman? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang munakahat atau pernikahan. Mungkin teman-teman, pernikahan nih. Dari teman-teman sendiri, di sini kan kelas 12 ya, rata-rata sudah akil baligh. Mungkin ada yang setelah lulus langsung ya, biasanya perempuan. Kaum perempuan biasanya ada ya salah satu di antara kelas 12 yang langsung ke pernikahan. Baiklah, pernikahan sendiri yaitu menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, yaitu 4 mazhab tersebut menjelaskan bahwa pernikahan yaitu bermuara pada satu konteks akad dengan menggunakan lafaz inkahatau tajwid, yang berarti setelah syariat-syariat dan rukun-rukun semuanya terpenuhi, kemudian setelah akad selesai, maka halal untuk melakukan hubungan biologis bagi laki-laki dan perempuan tersebut. Itulah pengertian tentang nikah menurut bahasa. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang fikih dan munakahat menurut bahasa, kita akan menjelaskan tentang
Arti nikah sendiri. Arti pernikahan menurut syariat, apa sih pernikahan? Pernikahan yaitu perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Islam. Menurut istilah sendiri, pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya menjadi halal. Itulah arti pernikahan menurut istilah. Setelah pengertian kita sudah mengetahui, kita akan melanjutkan ke dasar hukum fikih munakahat. Dasar hukum fikih munakahat yaitu ada 3. Yang pertama, menurut Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, dan ketiga ijma ulama. Al-Quran sendiri tentang pernikahan dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 221, ayat 230, ayat 232, ayat 235, dan 237. Selain Al-Baqarah, ada juga surat An-Nisa, Al-Qasas, surat Al-Ahzab, dan surat Al-Mumtahanah. Begitupun dalam hadis Nabi banyak sekali menjelaskan tentang dasar hukum fikih munakahat. Begitupun dengan ijma ulama, sangat banyak di situ yang mendasari tentang fikih munakahat. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan dan hikmah dari pernikahan. Tujuan dan hikmah dari pernikahan sendiri yaitu yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang halal tentunya ya. Dan serta untuk melestarikan kehidupan manusia selanjutnya. Yang kedua yaitu untuk memelihara dari perbuatan zina. Dan yang ketiga, membentuk rumah tangga yang islami secara pernikahan tentunya ya. Dan yang terakhir yaitu untuk menyatukan 2 keluarga yang berbeda menjadi 1 keluarga. Itulah hikmah dan tujuan dari pernikahan sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan sendiri asal muasalnya yaitu mubah atau boleh dilakukan. Tapi ada beberapa sebab hukum pernikahan bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan juga bisa haram. Hukum pernikahan yaitu wajib bagi seseorang ketika telah mampu untuk membangun rumah tangga, baik secara fisik, mental, ataupun finansial. Selain dari itu, menikah juga dapat membentuk seseorang terhindar dari perbuatan zina. Itu wajib. Yang kedua yaitu sunnah. Hukum pernikahan sunnah berlaku bagi seseorang yang sudah mampu menikah, namun tidak mampu menafkahi istrinya. Baiklah, selanjutnya yaitu makruh. Hukum nikah makruh terjadi apabila pada seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, atau hal ini bisa terjadi karena faktor penyakit ataupun wataknya itu sendiri. Yang keempat yaitu mubah, hanya untuk bersenang-senang atau memenuhi biologisnya tersebut. Dan yang kelima hukumnya haram bagi siapa saja yang tidak bisa menafkahi istrinya. Contohnya, tidak dapat menghasilkan per bulannya dan tidak dapat melakukan hubungan biologis karena suatu alasan. Itu haram. Baiklah, selanjutnya yaitu syariat dan rukun pernikahan. Rukun pernikahan sendiri yaitu yang pertama yaitu ada mempelai laki-lakinya, kedua ada mempelai perempuannya, ketiga ada wali perempuan, keempat ada saksi nikah yaitu minimal 2 orang saksi, dan yang terakhir yaitu adanya ijab dan qabul dalam satu tempat. Baiklah, selanjutnya yaitu syariat pernikahan. Syariat pernikahan yaitu ada 5 macam ya teman-teman. Yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan beragama Islam. Kedua yaitu laki-laki
bukan mahram bagi si wanita. Maksud mahram di sini yaitu seorang ayah, seorang kakak ataupun adik, seorang kakek ataupun seorang paman. Ketiga yaitu asal usul wali nikah jelas. Bisa ayah dari si perempuan, kakak dari si perempuan, ataupun adik dari si perempuan, ataupun paman dari si perempuan, ataupun wali nikah. Keempat yaitu tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir yaitu tidaknya ada paksaan dalam pernikahan tersebut. Itulah rukun dan syariat pernikahan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Sebelumnya ada yang tahu hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain. Kewajiban sebaliknya yaitu sesuatu yang harus dilakukan untuk orang lain. Itu pengertian hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut Said Sabiq dalam kitabnya yaitu ada 3 bentuk, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak keduanya. Adapun hak istri atas suami yaitu ada 2 jenis, yaitu secara finansial dan secara non-finansial. Secara finansial sendiri yaitu ada mahar dan nafkah. Mahar sendiri dilakukan ketika akad pernikahan berlangsung. Adapun nafkah yaitu bisa ada nafkah batin dan juga ada nafkah lahir. Yang kedua yaitu nafkah non-finansial yang diterima istri dari seorang suami. Yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu seorang suami harus mempergaul istri dengan baik. Yang kedua yaitu menjaga istrinya. Dan yang ketiga yaitu menyayangi istrinya. Adapun seorang istri jika ingin mendapatkan nafkah kedua tersebut, maka ada beberapa syariat. Yang pertama yaitu akad pernikahan secara sah. Yang kedua yaitu istri menuruti kemauan suaminya. Yang ketiga yaitu seorang istri memungkinkan suaminya senang terhadapnya. Yang keempat, istri tidak menolak terhadap ajakan suaminya. Dan yang terakhir yaitu keduanya memiliki kemungkinan untuk hubungan biologisnya tersebut. Itulah syariat-syariat untuk mendapatkan hak dan kewajiban seorang istri atas suaminya. Hak suami atas istri yaitu haknya suami dan kewajibannya seorang istri. Yang pertama yaitu taat kepada suami, yang kedua yaitu tidak durhaka terhadap suaminya, yang ketiga yaitu memelihara kehormatan dan harta suaminya, dan yang keempat yaitu berhias hanya di depan suaminya saja. Itulah hak suami atas istri. Baiklah, yang terakhir yaitu hak sesama suami dan istri. Adapun hak terhadap keduanya yaitu baiknya dalam berhubungan suami istri, yang kedua yaitu adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri, yang ketiga yaitu adanya hubungan perbesanan, keempat yaitu ketetapan pewarisan untuk salah satu dari keduanya. Maksud di sini ketika salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka salah satu keduanya pula untuk mendapatkan warisan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ketetapan nasab dari anak keduanya. Itulah hak dan kewajiban suami istri. Baiklah teman-teman semuanya, kelas 12 IPA 4, alhamdulillahirrabbilalamin telah selesai materi untuk pembelajaran pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah, semoga teman-teman bahagia semua di sini. Baiklah, selanjutnya kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Baiklah, selanjutnya yaitu materi pada pertemuan minggu depan. Insya Allah kita akan menjelaskan tentang aspek tarikh Islam. Semoga teman-teman semangat semua ya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.